Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat teman-teman semuanya. Senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman semua Bapak dan Ibu juga saat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Mira Sahid. Saya akan memandu acara talk show digital literasi siang hari ini dengan tema komunikasi publik di media digital di masa pandemi. Baik, oke. Talk show kali ini spesial banget ya, karena memang berbarengan dengan vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk teman-teman jurnalis dan pekerja media yang saat ini juga tengah berlangsung di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta. Nah, acara vaksinasi ini juga diselenggarakan oleh Kominfo, Kemenkes, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dewan Pers Indonesia, dan juga didukung penuh oleh Siberkreasi, Telkom Indonesia, Gojek, Halodoc, Good Doctor, GrabHealth, Tokopedia, Shopee, dan Aqua. Baik, sudah hadir bersama saya narasumber di sini. Kita akan berbicara tentang komunikasi publik di media digital di masa pandemi. Baik, sebelah saya ini ada ketiga narasumber yang luar biasa. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Selamat siang, salam sehat semuanya ya. Oke, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ketiga narasumber yang sudah hadir bersama saya di ruangan ini. Yang pertama ada Mbak Siti Aisyah dari Facebook Global Health Fellow. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir ya, Mbak. Sama. Oke, yang kedua ada Bapak Maryadi dari Asosiasi Media Siber Indonesia. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Oke, semoga selalu sehat juga ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuma belum vaksin kita nih. Oke. Belum giliran. Belum ya, mudah-mudahan nanti ada gelombang selanjutnya. Oke. Dan yang ketiga ada Mbak Restudianti Putri dari Tirto ID. Selamat siang, Mbak Restu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, ketiga narasumber sudah hadir bersama saya di ruangan ini. Kita akan berbicara tentang komunikasi publik di media digital di masa pandemi. Seperti kita tahu bahwa saat ini kita ini dituntut untuk bisa berkomunikasi atau meningkatkan digital komunikasi khususnya di era pandemi ini. Nah, komunikasi digital juga saat ini menjadi penting untuk kita semua karena saat ini kita lebih banyak berkomunikasi tentunya melalui era digital. Namun seiring dengan hal tersebut juga kita tahu bahwa komunikasi ini juga masih menimbulkan hal-hal yang mungkin di luar kuasa kita, seperti contohnya berita-berita arus informasi tsunami yang sangat pesat dan tidak terlepas dari berita-berita hoax atau misinformasi. Nah, jadi bagaimana sih seharusnya kita sebagai warganet bisa berkomunikasi dengan baik di era digital khususnya di masa pandemi ini supaya bisa meminimalisasi hoax dan tentunya bisa menjadi warganet yang lebih cerdas lagi. Dan untuk itulah saya akan ngobrol-ngobrol seru dengan ketiga narasumber kita siang hari ini. Baik, saya akan coba bertanya dulu ke Mbak Siti Aisyah atau Mbak Aisyah ya. Mbak Aisyah, kita tahu ya bahwa saat ini memang kita lebih banyak berkomunikasi di media digital, gitu kan ya, di media digital. Menurut Mbak Aisyah sendiri, bagaimana sih komunikasi digital nih khususnya di media sosial selama masa pandemi ini? Apakah memang sama saja, luar biasa, atau bahkan seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari beberapa platform media media digital yang ada di Indonesia gitu, memang ada peningkatan karena seperti yang tadi Mbak Mira sebutkan ya, memang ada infodemi. Infodemi itu apa? Arus informasi yang berlebihan, dan itu tidak hanya informasi yang benar saja, tapi memang ada informasi-informasi yang kurang tepat dan juga menyesatkan yang bisa membuat kebingungan pada publik ya. Oleh karena itu ya memang publik memang harus berhati-hati dalam memilah informasinya, apakah itu memang dari media yang kredibel atau informasi dari otoritas tertentu atau yang hanya dibuat-buat saja oleh oknum-oknum tertentu ya. Iya betul sekali, karena memang Kominfo sendiri melansir setiap hari ini ada berita hoax 1000 per hari, berita hoax yang tersebar di media sosial ataupun di digital gitu kan ya. Nah, kalau ini saya menarik nih Pak Maryadi, karena Pak Maryadi dari Asosiasi Media Siber Indonesia yang lebih fokus juga mengontrol atau menyimak berita-berita yang beredar di media sosial ya gitu. Menurut Pak Maryadi, bagaimana sih tanggapan dari ASMI sendiri ya, AMSI sendiri, warganet kita atau netizen kita ini berkomunikasi di digital ini selama masa pandemi seperti apa? Kalau kita bicara nih budaya kita gitu kan ya, budaya unggu-unggu gitu kan ya, apakah memang itu juga ada di digital, di media sosial, atau memang bahkan berbeda?
Ya menarik sekali ya, karena kelahiran AMSI sendiri itu memang pada dasarnya karena arus derasnya hoax yang kira-kira itu kami lahir itu di 2017, kita deklarasi, lalu juga kongres, lalu sudah sekarang menjadi stakeholder Dewan Pers. Nah, salah satu yang menjadi dasar kami mendirikan AMSI itu karena beredarnya hoax. Nah, ada yang menarik dari hoax ini, kalau kita ngelihat ya, hoax itu kan mulai kelihatan sekali ketika tumbuhnya media sosial gitu kan. Dulu ketika awal-awal muncul Twitter, Facebook dan lain-lain itu di sekitar tahun 2010-an ketika boomingnya sudah lama ya, itu kelihatan sekali hoax-hoax itu lebih kebanyakan hoax tentang kesehatan, lalu hoax-hoax tentang ya peristiwa apapun. Tapi ketika di 2014 ketika Pilpres ini hoax ini makin mengeras gitu, makin mengeras karena ada karena kepentingan politik dan hampir-hampir masa terpecah belah gitu kan, dan ini menjadi konsideran bagi AMSI sendiri. Dan ketika 2019 kita udah bisa memprediksikan, dan 2017 ketika ada pilkada DKI ini hoax itu makin meningkat gitu. Sehingga waktu 2017 kami sepakat untuk teman-teman di asosiasi itu membentuk sebuah lembaga yang beranggotakan hampir sekitar sekarang ini kita punya 300 media ya. Cuma kan dari hoax yang begitu banyak, kita paling hanya bisa mengklarifikasinya, dan karena kita kan sebagai House of Clarify ya, jadi paling hanya 10-5%, selebihnya kita tidak bisa antisipasi. Dan cerita menariknya lagi, ketika 2017-2019 ini hoax ini mulai tinggi, dan ketika pilkada itu hoax itu mulai turun. Tapi yang aneh, yang kita mencengangkan kali, ketika COVID itu hoax itu jauh lebih masif gitu kan, dan jujur saja dari mulai beredarnya virus dan lain-lain, kita sampai kehabisan. Makanya waktu itu kita sesama anggota udah, yuk kita bikin cekfakta.com lah. Jadi kita kerjasama juga dengan Google, dengan Mavindo, lalu juga dengan Aji ya. Jadi kita melahirkan namanya portal cekfakta.com yang ini juga sebagai upaya kita mengklarifikasi dari peristiwa hoax tersebut. Itu sih. Jadi memang perlu masyarakat perlu bisa memilah ya informasi yang masuk tersebut gitu, karena biar kami sebagai media mainstream itu nggak capek juga gitu, tiap hari harus mengklarifikasi terus. Iya, betul sekali. Jadi berangkat dari keresahan, kegelisahan itu kan, dengan banyaknya berita hoax di media sosial khususnya, akhirnya terbentuklah Asosiasi Media Siber Indonesia gitu. Sebelum ke Mbak Restu, kembali nih ke Mbak Aisyah nih ya. Kan tadi Pak Mariadi juga menyampaikan bahwa beredarnya hoax itu apalagi 2009 sampai sekarang gitu kan, COVID juga berita-berita banyak sekali hoaxnya. Dan sebagai warganet juga tadi Mbak Aisyah mengatakan kita harus bisa memilih berita. Sebagai fellows dari Facebook Global Health nih gitu kan ya, bagaimana sih menurut Mbak Aisyah sendiri, karena memang kita tahu pengguna selain media mainstream gitu, berita hoax yang kita dapat dari media mainstream mungkin ada dari platform-platform, salah satunya juga mungkin dari Facebook atau misalnya. Nah, ini bagaimana tanggapan Mbak Aisyah mengenai hal ini? Iya, kita tahu kalau misalkan Facebook ini kan juga produknya bukan hanya Facebook itu sendiri ya, tapi juga sekarang sudah ada Instagram dan juga WhatsApp gitu ya. Jadi kalau memang dari Facebook, program fellowship Facebook ini adalah dilakukan oleh Facebook dengan menggandeng 10 media yang ada di beberapa negara, termasuk salah satunya di Indonesia, karena memang arus infodeminya itu sangat kencang sekali, dan betul sekali yang Bapak sampaikan ya. Kita hanya bisa mengklarifikasi atau memverifikasi itu berapa persennya sih gitu. Jadi sangat dibutuhkan kerjasama dari independen dari masyarakat ya, untuk benar-benar memilah sebelum memahami informasi atau juga malah menyebarkan informasi. Kalau misalkan memang dari beberapa platform itu, survei yang sudah ada itu juga memang Facebook itu sangat besar ya, selain WhatsApp. Karena tapi WhatsApp sangat susah ya Pak ya untuk diverifikasi, karena kita juga nggak bisa gitu ya, karena itu sendiri ya gitu. Kalau misalkan di Facebook memang paling besar. Kalau misalkan dari survei yang dilakukan di BPS pada September tahun lalu ya, perilaku masyarakat pada masa pandemi, bisa kita lihat di situ adalah awalnya kenapa hoax ini semakin berkembang, karena kepercayaan masyarakat untuk bisa tertular COVID itu masih besar ya, kepercayaan masyarakatnya masih rendah gitu. Ada 17% yang memang nggak percaya kalau bisa tertular oleh COVID, padahal kan ya memang semuanya sangat bisa untuk mendapatkan infeksi dari COVID-19. Nah dari situ sudah kita bisa tahu. Terus kita lihat lagi nih, kita
bedah lagi dari data tersebut ternyata adalah usia yang paling besar 17-30%. Dalam artian usia-usia ini sangat aktif sekali di media sosial ya Pak ya. Ya Mbak ya. Nah oleh karena itu memang ya informasi yang mereka dapatkan biasanya nih yang mereka ambil nih ya sebagai pedoman gitu itu adalah yang dari sosial media Instagram, Facebook dan sebagainya. Salah satunya mungkin dari para pelaku media sosial itu sendiri gitu ya yang menyebarkan. Karena kalau kita tahu kan mainstream sendiri udah sangat berupaya untuk mengklarifikasi berita-berita yang memang sesuai dengan jalurnya gitu kan ya. Sementara Mbak Aisyah juga mengatakan bahwa tadi ya kepercayaan masyarakat untuk COVID ini awal-awal memang sangat masih rendah gitu kan ya, masih ya cuek-cuek gitu kan ya ibaratnya. Nah, sekarang saya ke Mbak Dian ya, Mbak Resti Dian tuh, karena ini berkaitan dengan media mainstream gitu kan, ada warganet, media mainstream, berita hoax dan lain-lain. Dari Tirto ID, ada tingkat kepercayaan yang mungkin rendah tentang COVID awal-awalnya gitu kan ya. Menurut Mbak Dian sendiri, apakah ini memang kurangnya informasi yang diberikan oleh media mainstream saat itu sehingga kepercayaan masyarakat itu mungkin ya bahkan sampai sekarang juga ada yang masih ibaratnya tidak 100% percaya, bahkan udahlah COVID itu nggak ada gitu kan ya. Bagaimana Mbak menurut Mbak? Oke, kalau dari media sendiri kita melihatnya awal fenomena COVID ini datang ke Indonesia itu, kenapa mereka nggak mau percaya adalah pertama karena mereka orang kan tentu ingin mempercayai apa yang mereka yakini aja gitu kan. Kalau COVID itu nggak ada, pokoknya yang membuat mereka nyaman gitu kan. Biasanya kan orang seperti itu. Akhirnya hoax-hoax yang membuat mereka nyaman itulah yang diterima ketimbang fakta-fakta yang media kasih soal COVID. Dan sayangnya ini juga kemudian diamplifikasi oleh waktu itu statement-statement pemerintah yang seolah meremehkan COVID, mungkin maksudnya membuat tenang masyarakat kali ya gitu ya. Menenangkan gitu ya masyarakat. Jangan panik. Jadi ketika ada media yang mengungkapkan fakta soal COVID, itu dibilangnya fearmongering, dibilangnya menakut-nakuti gitu. Jadi orang tidak menerima itu gitu. Menolak itu ya akhirnya mental lagi. Mereka lebih percaya hoax-hoax yang membuat mereka menurut mereka harusnya seperti ini gitu. Bukan bagaimana realitanya gitu. Itu adalah tantangan kami di media. Nah, akhirnya sebenarnya kan kalau di Tirto itu kan kita punya rubrik kanal namanya periksa data atau periksa fakta. Itu kita juga kerjasama dengan Facebook kan, dengan Google juga. Jadi di sana kita terus-terusan mengklarifikasi tentang hoax-hoax terutama corona. Memang dari survei kami, dari riset kami itu ditemukan tahun 2020 itu hoax paling banyak itu adalah tentang politik dan corona, gitu kan. Jadi yang ini tuh kerja berat banget sih waktu tahun 2020 itu ya. Kayak kita tuh banyak banget, nggak cuman tim riset, tapi juga tim redaksi juga. Ini gimana ya gitu, untuk membangkitkan kesadaran gitu buat masyarakat bahwa COVID itu berbahaya gitu, dan kita harus punya punya kesadaran untuk mengantisipasi itu gitu, agar ya menjaga kesehatan segala macam, seperti itu sih. Itu kerja berat. Menjaga membangun kesadaran kepada para masyarakat atau warganet di seluruh Indonesia. Tapi faktanya memang kalau belum saudaranya kena mungkin belum percaya gitu. Betul. Pak Maryadi, apakah ini berkaitan dengan efektivitas komunikasi publik di media digital saat ini? Tingkat kepercayaan tersebut berkurang karena memang dirasa belum efektif. Menurut Pak Maryadi bagaimana? Agak sulit sih menilai efektivitas itu berkurang atau tidak, karena sekarang ini di era post-truth ini orang kadang-kadang menerima informasi itu cuma berdasarkan ideologi dia. Ini ada temuan menarik ya ketika soal vaksin saja. Jadi tuh ternyata ada di beberapa daerah yang memang mengkaitkan orang tidak percaya vaksin karena keterkaitan juga dengan pemerintah. Ini apa hubungannya nih vaksin dengan pemerintah yang sekarang ini kan, jadi bahasan menarik gitu, dan itu benar-benar berdasarkan survei ya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ini mungkin dari efek hoax dan lain-lain ya. Dan kemarin survei Kata Data tuh, saya di Kata Data juga, itu menyatakan bahwa Gen Z itu ternyata mereka banyak yang tidak percaya terhadap vaksin tersebut. Ini sebenarnya tugas berat, bukan hanya di media gitu kan.
Ya kan di media kan hanya sekarang kalau di Dewan Pers itu kan total media tuh hanya 43.000 ya misalnya data terakhir. Sementara yang tergabung di AMSI itu sekitar 300. Lalu juga di SMSI mungkin kurang dari less than 1.000 lah. Dan lain juga mungkin di MSI. Dibandingkan dengan air bah terkait informasi dan terkait hoax ini juga kan yang terus-terusan terus datang ke kita apa namanya punya namanya di bank informasi itu benar-benar itu banyak banget yang itu yang kita juga padahal itu sudah kerjasama dengan di cekfakta.com tuh hampir semua media-media mainstream termasuk Tirta juga kan itu masuk ke cekfakta.com juga, dan itu juga tidak semua bisa kita klarifikasi juga. Jadi bang rasanya ini bukan hanya tantangan dari medianya ya, tapi juga dari pemerintah juga stakeholder yang lain, baik ini masyarakat edukasi kepada publik. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana literasi digitalnya itu yang bisa kuatkan ke masyarakat gitu, karena terkait hoax ini kadang-kadang tidak melihat dari tingkat pendidikan gitu. Betul. Lalu juga dia itu tinggal di kota atau di desa, tapi juga justru yang orang-orang kaum terpelajar pun sangat mudah dengan hoax gitu. Ya. Karena ini fakta penting nih, karena saya kan ikut di beberapa grup alumni sekolah ya. Lalu juga di grup keluarga itu sudah beberapa kali kita klarifikasi bahwa itu hoax. Pemerintah juga sering hoax gitu kan. Sampai jawaban seperti itu. Jadi mereka emang kadang-kadang udah denial gitu. Jadi kadang-kadang bagaimana cara ini, jadi makanya perlu lagi literasi digital tersebut yang ini tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Oke. Literasi digital. Sebelum saya ke Mbak Dian nih, karena memang kaitannya juga dengan penyebaran informasi melalui media nih ya. Mbak Aisyah, kalau kita bicara tentang warganet ya, peningkatan pengguna internet sendiri di masa pandemi ini meningkat sekali gitu kan ya. Mungkin ya di generasi milenial 60%-an kayaknya meningkat gitu loh. Lalu bagaimana sih seharusnya masyarakat gitu kan, khususnya generasi milenial atau generasi Z yang sangat mudah terpapar dengan berita-berita gitu kan, mereka menyikapi berita itu agar tidak mudah terserap informasi yang misinformasi itu. Menurut Mbak Aisyah bagaimana? Iya, kalau salah satu platform yang ada di Facebook ya, yang di platform Facebook itu kan bisa kita lihat kalau memang ada artikel atau posting, itu di bawahnya akan ada keterangan konten ini sudah diverifikasi. Nah berarti ada yang salah dengan konten ini, apakah itu menyesatkan ataukah misinformasi dan disinformasi, itu audiens bisa langsung klik aja di situ dan ada laporan atau artikel cek faktanya gitu. Jadi kan memang Facebook sudah bekerja sama dengan 10 media cek fakta yang ada di beberapa negara. Kalau di Indonesia saya di bawah naungan Tempo. Nah jadi memang kita sudah dari Facebook sudah memfasilitasi itu supaya nanti masyarakat bisa langsung mengklik dan informasinya apa sebetulnya yang diklarifikasi apa. Kalau dari media-medianya sendiri memang kita sudah, Tempo pun juga tergabung dalam cek fakta ya. Jadi kita memang punya platform tertentu untuk masyarakat bisa melakukan cek fakta dari konten-konten yang sudah kita verifikasi. Selain itu juga di covid19.go juga kita udah tahu ya ada platform Hoaxbuster dan dari Kominfo juga. Jadi banyak sekali sih informasi yang sebetulnya masyarakat bisa ambil. Iya, oke. Andaikan itu memang masyarakat yang mau gitu kan. Nah, ini kan banyak sekali ya, karena kita bicara literasi digital memang PR kita semua gitu kan ya. Banyak dari masyarakat kita menerima informasi tanpa dibaca dulu, bahkan FOMO ibaratnya ya, fear of missing out itu, jadi mereka langsung riset lagi, langsung bagikan lagi gitu kan ya. Justru disinilah mungkin peran platform juga bagaimana membatasi. Nah, apakah dari Facebook sendiri sebagai fellows-nya misalnya Mbak Aisyah ada nggak menyaring dengan sendirinya kata kunci atau dari segi apanya itu? Kalau yang saya tahu dari Facebook itu ada remove dan juga ada tadi verifikasi ya. Jadi kalau yang remove itu tergantung dari keberbahayaan suatu konten. Karena kan ketika kita bicara konteks pandemi itu konteks kesehatan, karena sebelum-sebelumnya kan ada yang sampai minum hidrokloroquin itu kan ya, dan itu kan sampai merenggang nyawa gitu. Nah, kalau konten-konten yang seperti itu mereka akan langsung remove. Tapi untuk konten-konten yang lain, mereka ingin juga mengajak masyarakat itu ya supaya meningkatkan digital literasinya ya. Jadi mereka sertakan cek fakta yang sudah diverifikasi oleh partner supaya masyarakat bisa langsung membaca dan tahu klarifikasinya itu apa gitu. Oke, ya memang jadi butuh kerjasama kita semua ya, masyarakat Indonesia untuk bisa terus meliterasi diri kita dan akhirnya juga bisa meliterasi keluarga ataupun lingkungan kita sekitar. Nah kemudian Mbak Restu, bicara tentang media mainstream, bicara tentang penyebaran informasi yang seperti tsunami ya, deras sekali gitu kan ya. Sebetulnya
tingkat, kalau menurut Mbak Dian sendiri dari Tirto, tingkat kepercayaan mereka dalam membaca ke media mainstream itu bagaimana? Karena kita pernah tahu ada beberapa kejadian bahwa ya pemerintah atau misalnya saling menyalahkan satu sama lain gitu ya. Media ini nggak bisa dipercaya. Media ini udahlah nggak ada media yang bisa dipercaya gitu kan ya. Apalagi mungkin kalau kita bicara para orang tua kita gitu kan, dan bahkan anak-anak yang kritis sekarang juga ya udah mendingan saya membuat berita sendiri gitu kan dengan klaster barunya sendiri. Bagaimana itu Mbak? Sebenarnya itu kan buah dari hasil polarisasi yang sebelum-sebelumnya itu kan pas politik 2014 maupun 2019 akhirnya sampailah media juga jadi bulan-bulanan kan ketika kita mungkin bukan membela tapi seolah membela dan disangkanya kita kubu ini gitu dan itu membuat haters dari kelompok itu nggak percaya dengan media itu. Betul. Kan biasanya kan yang terjadi seperti itu. Sementara kalau di Tirto sendiri kita sudah punya pembaca setianya, tapi yang hatersnya juga banyak gitu ya. Itu apalagi yang haters dari kelompok yang kita kritisi terus gitu. Jadi mereka biasanya gitu nggak percayanya karena kita mengkritisi idolanya, kayak gitu. Itu yang sulit bagi kita gitu. Apalagi kita juga klarifikasi soal hoax-hoax atau disinformasi yang disampaikan oleh influencer yang banyak followernya gitu kan, yang sudah mereka sudah begitu dipercaya, kita klarifikasi gitu ya, otomatis pengikutnya akan menyerang kita kan gitu. Betul. Jadi itu tantangannya sebenarnya. Di sisi lain walaupun begitu kita punya pembaca setia yang masih percaya gitu kan, masih tapi itu kan tidak nggak banyak sebenarnya gitu. Lebih banyak yang ya itu tadi kelompok-kelompok yang akhirnya membuat kita jadi jadi bulan-bulanan karena ya kita mengkritisi idolanya gitu kan, mengkritisi publik yang dia sukai gitu. Padahal yang kita lakukan hanya yaitu mengkritisi kebijakan. Nggak ada masalah personal di situ, tapi ya itu yang terjadi gitu akibat polarisasi yang kemarin-kemarin jadinya sekarang gitu. Iya betul sekali ya. Tapi balik lagi kepada kalau penyebaran informasi yang diberikan oleh media mainstream tentu juga menjunjung tinggi kode etik ya gitu kan, diberikan sesuai dengan kode etiknya. Tapi menurut Mbak Restu sendiri kode etik saat ini yang digunakan oleh media mainstream apakah memang sudah sesuai dengan sistem komunikasi publik yang saat ini dibutuhkan khususnya di pandemi ini? Nah kalau itu itu kan balik lagi ke medianya sebenarnya. Kalau di Tirto kita sebisa mungkin akurasi over speed gitu kan. Kalau sebenarnya kalau dari awal kelahiran media digital adalah mengedepankan speednya gitu kan. Namun setelah kita lihat Tirto kan baru nih ya, baru lahir baru 4 tahunan gitu. Nah sebelum itu kita lihat akibat dari kita mengejar kecepatan melalui media digital, akibatnya itu tadi banyak misinformasi, lalu ada juga hoax dan berita-berita yang tidak clear gitu. Akhirnya kami Tirto waktu itu hadir dengan prinsip slow journalism. Artinya apa? Kita tidak akan menaikkan berita ketika kita belum dapat verifikasinya, kita belum dapat konfirmasi dari narasumber gitu. Akhirnya ya udah biarlah yang lain mengejar speed gitu. Tapi kami memilih untuk ya udah kalau ini nggak ada konfirmasinya, jangan dulu dinaikkan. Gitu. Artinya berarti setiap media berbeda kebijakan ya? Jadi itu balik lagi ke medianya sendiri gitu, kebijakannya mereka sendiri gitu. Tapi kulihat beberapa masih ada yang berpegang pada akurasi, tapi ada juga kadang kebobolan juga gitu. karena mereka tidak mau ketinggalan mengejar klik gitu. Mereka kan pasti ada itu gitu, dan ketika ada yang ramai di media sosial, mereka mau kita nggak boleh ketinggalan. Menjadi yang pertama gitu kan ya. Nah seharusnya media itu bisa lepas dari psikologi masa seperti itu gitu. Kita harus punya kesadaran, kesadarannya yang masih terbangun gitu. Kita nggak boleh ikut arus gitu. Kita yang harus menjernihkan gitu. Misalnya banyak hoax segala macam, kita ikut beritain dulu. Kalau kita seharusnya media
tar dulu gitu. Tar dulu ya, menahan diri juga ya media ya. Tahan diri, kita verifikasi dulu. Verifikasi, Kita hadir untuk menjernihkan. Ya, bukan malah untuk membuat makin kisruh ya ibaratnya. Oke lah, kita tahu ada yang namanya kita kejar profit dengan mengejar klik itu gitu. Cuman kan sekali lagi tugas kita sebagai media adalah informasi ya. Sebagai media informasi gitu. Kenapa kok kita malah jadi ikut-ikutan gitu? Ya, kita menjadi bagian dari huru hara itu gitu. Ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi ya udah kita di Tirto sebisa mungkin akurasi itu paling penting gitu. Akurasi ya. Saya sepakat sekali dengan Mbak Restudiadini. Jadi memang sebaiknya berita yang diberikan juga sesuai akurasinya, tidak perlu terburu-buru. Ibaratnya kalau sebagai warganet tidak usah menjadi FOMO, fear of missing out ya, nggak mau ketinggalan, merasa paling tahu. Pertama jadi harus cepat-cepat membagikan berita. Biasanya gitu memang psikologinya. Aduh, gua mau yang paling pertama dapat momennya ya. Tapi kalau di warganet mungkin bisa ya kita saling mengingatkannya, tahan dulu, stop di kamu dulu gitu. Kalau media gimana ya? Stop di Anda semua gitu. Oke, menarik sekali. Nah, kembali ke Pak Maryadi ya. Ini fenomena komunikasi publik ini literasi digital tadi Pak Maryadi sampaikan. Namun menurut Pak Maryadi sendiri bagaimana sih sebetulnya yang harus diperhatikan ketika entah itu media mainstream ataupun misalnya kita sebagai warganet berkomunikasi dan membagikan informasi di media digital? Ya, sebenarnya sih di media mainstream itu kita sudah punya banyak aturan ya. Kita punya undang-undang pers gitu kan, kita juga punya kode etik jurnalistik gitu kan, kita juga punya pedoman media cyber khususnya digital ya. Namun memang pedoman media cyber ini kan ini kita buat itu dulu saya juga mungkin ikut juga sumbangsi juga gitu kan. Itu kita buat itu sekitar tahun 2010 gitulah, dan sekarang ini ketika 2010 waktu itu sosial media tidak begitu gencar seperti sekarang ini gitu kan, dan tidak sebegitu masif gitu kan seperti sekarang ini. Akhirnya kita berpikiran dari asosiasi mau melakukan revisi tersebut, dan ini sudah menjadi godokan kita ya, karena banyak hal-hal yang perlu kita atur, terutama terkait sosial media. Bagaimana sih media itu menilai itu sosial media itu sebagai apa gitu kan? Karena kalau dilihat perkembangan sekarang, media itu cenderung memakai sosial media sebagai sumber berita, dan ini masih debatable apakah ini diperbolehkan atau enggak gitu, karena ini balik lagi ke medianya gitu. Tetapi ada yang mengambil jalan tengah, ya udah ketika itu medsosnya itu sudah katakanlah tercetrang atau terverifikasi, silakan dibuat. Padahal kan kita belum tentu yang memposting adalah si yang bersangkutan bisa saja adminnya gitu. Kadang-kadang ini yang masih jadi perdebatan. Makanya saya pikir sih penting banget untuk melakukan revisi-revisi tersebut gitu. Dan apakah itu benar atau enggak, sebagai media ada yang bilang benar, ada sebagian kan tetap harus melakukan wawancara atau konfirmasi. Cuma kan di masa pandemi kayak gini juga ini menjadi tantangan sendiri gitu untuk melakukan wawancara. Kan sebenarnya bisa via bot, tapi kadang-kadang ini uniknya gini, kadang-kadang ada narasumber yang ketika diwawancara media, Pak kita mau konfirmasi soal masalah ini, udahlah baca Twitter saya udah lengkap gitu. Kadang-kadang ngomong seperti itu, padahal kita kan wawancara itu kan proses untuk menggali informasi yang lebih dalam ya gitu kan. Intinya sih bahwa terkait masalah literasi digital ini sebenarnya bukan hanya di media saja, tapi juga dari sisi platform ya gitu kan. Kita cukup happy sekarang, misalnya setengah happy lah mungkin ya, ketika Google juga sudah mengubah keyword algoritmanya gitu. Jadi media-media yang memang sudah lama dan media mungkin sudah terverifikasi itu juga menjadi top search-nya ya gitu ya. Dan tapi ini juga tidak bisa berhenti begitu saja, tapi juga harus diikuti oleh platform-platform lain, karena penting banget literasi itu juga terkait dengan bagaimana media ini juga bisa memberi peran. Karena kadang-kadang nih media ini kan terjebak dalam rezim traffic nih ya. Rezim traffic juga SEO, apa yang lagi trending saat itu terus-terusan kapitalisasi terus untuk menghasilkan traffic yang tinggi. Tapi ya mau gimana lagi, karena saat ini memang ini masih debatable antara kita mau naik traffic atau good content ya kan. Karena ini antara kecepatan dengan quality ini tidak pernah bisa bareng. Harus ada salah satu dikorbankan, dan ini menjadi dilema sendiri buat media gitu. Karena
sayangnya ketika kita melakukan monetisasi terhadap konten itu juga kita harus juga melihat dari sisi trafficnya. Kadang-kadang media ini kita pengen benar-benar harus benar-benar cek dulu gitu kan, riset dulu seperti apa, tapi kadang-kadang berita kita tampilkan juga kadang-kadang kejeblos juga tuh karena permainan dari keywordnya tersebut gitu kan. Terjebak dengan keyword ya, bukan terjebak dengan masa lalu. Jadi baik, menarik sekali ya Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Tadi dari Asosiasi Media Siber Indonesia juga memang punya fokus atau punya concern dalam berita-berita hoax yang tersebar di media sosial ataupun di media digital ini, dan tentunya peran para media juga diminta untuk terus saling bersinergi tentunya ya, dari para media, dari asosiasi ataupun dari platform. Nah, karena tadi Pak Mariadi juga menyinggung soal platform lagi nih, kembali lagi ke Mbak Aisyah nih, Mbak Aisyah gitu kan, sebagai Facebook Fellow Health Global ini gitu kan ya, apa sih yang sudah atau upaya yang bisa dilakukan dari Facebook atau dari Fellows-nya dalam membagikan informasi atau media informasi yang memang itu bisa diadopsi oleh para penggunanya gitu kan. Saya juga kan pengguna Facebook nih gitu kan ya. Kerap kali menemukan berita tadi yang individual yang akhirnya membuat berita sendiri-sendiri yang kadang kita tidak tahu sumber dari mana, hanya berdasarkan opini. Nah, itu bagaimana seharusnya ya, Mbak Restu? Iya. Mbak Aisyah, maaf. Ya, kalau yang sedang saya lakukan di dalam fellowship ini, karena fellowship ini kan 1 tahun durasinya, jadi yang saya lakukan adalah saya sudah membuat laporan cek fakta. Jadi saya mendapatkan training dan juga mempraktekkan, karena background saya bukan jurnalis, saya dari kesehatan ya. Oleh karena itu Facebook ingin membuat program ini atau program fellowship ini supaya lebih akurasinya itu ya, karena memang kontennya kan kesehatan. Dan resikonya sangat besar karena menyambung nyawa ya dan juga kesehatan orang gitu. Nah, yang sudah saya buat adalah membuat laporan cek fakta. Jadi dari kita ada tim cek fakta di Tempo, kita sudah filter dari dashboard Facebook-nya apa-apa saja berita hoax yang beredar di Facebook, kemudian akan kita verifikasi dan juga akan kita tampilkan di platform cek fakta Tempo. Selanjutnya setiap minggunya saya juga membuat newsletter. Jadi ini semacam poin-poin saja yang saya sarikan dari jurnal penelitian dan juga dari media luar negeri ya, yang itu lebih ke poin-poin saja supaya masyarakat lebih enak gitu ya bacanya. Dan selain itu juga kita sedang persiapan untuk membuat semacam program citizen journalistic. Nanti sasarannya memang kebanyakan adalah dari para mahasiswa. Karena tadi kita lihat surveinya ya, dan pengguna sosial media kan kebanyakan kaum muda. Ya, jadi memang kita nanti akan membuat itu, jadi khusus di workshop cek fakta kesehatan. Dan juga kita coba gandeng juga kaum blogger supaya snowball-nya lebih berdampak ya nanti. Betul, ini dia menarik sekali kalau sudah berbicara blogger, teman-teman blogger juga mereka bisa mungkin kita sebut sebagai citizen journalism gitu kan ya, pewarta warga juga ibaratnya yang memang memberikan informasi. Namun tentu dibutuhkan juga banyak sumber ya sebagai seorang blogger, jadi tidak hanya berdasarkan opini, tapi ketika bicara fakta atau data ada sumber yang kredibel gitu kan ya. Dan program Facebook ini juga salah satunya yang bisa nanti menguatkan itu ya, kemampuan begitu. Ya, digital skill para teman-teman blogger. Menarik sekali ya ini ya. Oke, kembali lagi ke Mbak Restu nih. Mbak Restu, masih bicara lagi tentang media nih, perkembangan media dulu hingga kini gitu kan ya. Pasti Mbak Restu sendiri sudah melihat gitu. Ini kira-kira mungkin saya nggak tahu 2 atau 3 tahun, 5 tahun ke depan gitu kan, perkembangan media di Indonesia sendiri apakah memang akan berlangsung seperti ini? Ibaratnya apa ya, bukan perang istilahnya. Jadi media mainstream kadang punya yang tadi ibaratnya akurasi sendiri, tapi ada juga media-media yang mengejar rating atau misalnya SEO dan lain-lain. Ini bagaimana, apakah masih akan terus berlangsung seperti ini? Dan bagaimana jika itu terus terjadi, tingkat kepercayaan masyarakat sendiri terhadap media itu sendiri? Kalau yang saya lihat mungkin ini masih akan terjadi ya sampai beberapa tahun ke depan gitu ya, karena sekali lagi mereka media juga butuh pemasukan segala macam, dan itu hasilnya dari traffic dan traffic kan tidak peduli dengan isi kontennya segala macam. Itu kan ya udah, kita ada Alexa kan untuk rating media siber. Nah ya dari situ ya juga ada iklan juga masuknya kan dari situ aja gitu. Mereka tidak beberapa brand kan juga tidak peduli dengan kontennya, yang penting kan trafficnya gitu. Selama itu masih ada, selama brand-brand
pasar itu masih seperti itu, sifatnya, karakternya, media masih akan seperti ini. Tapi di sisi lain, kami dari media sendiri sudah mulai mengubah environment gitu untuk membuat good journalism gitu, membangun lingkungan atau komunitas good journalism. Pertama gimana caranya? Yaitu dengan kolaborasi. Karena nggak mungkin kolaborasi seperti apa, Mbak? Ya, jadi gini, karena sebenarnya gini, prinsipnya adalah nggak mungkin. Kadang kita punya agenda, punya isu yang sebenarnya bagus gitu. Kita sudah punya konten yang bagus, hasil investigasi yang bagus. Tapi itu yang mengeluarkan hanya kita aja. Misalnya cuma Tirto aja. Itu gaungnya tidak sebesar ketika kita berkolaborasi. Gitu. Akhirnya kita memutuskan beberapa tahun terakhir 2019-2020 sudah mulai melakukan kolaborasi untuk membuat konten-konten jurnalisme yang baik gitu ya. Jadi misalnya liputan investigasi kita Tirto kolaborasi dengan Tempo, dengan Jakarta Post misalnya gitu, untuk membuat sebuah konten investigasi yang lebih mendetail gitu ya, lebih detail lagi. Berdampak gitu, penting betul. Dan segala macam. Ya. Dan ketika itu sudah publish, kan dipublish tidak hanya di Tirto tapi juga diamplifikasi oleh yang Jakarta lainnya Post misalnya. Di publish juga di Tempo gitu kan. Jadi gaungnya lebih besar lagi dan lebih masif jadi kita nggak main sendiri gitu loh. Jadi penting untuk media itu tidak bermain sendiri dengan dengan data yang mereka punya, dengan source yang mereka punya. Berbagilah gitu. Berbagilah, kan itu hal baik ya. Gitu. Berbagilah itu agar kita ya susah untuk menunggu masyarakat bisa jadi kan mereka itu hanya mengkonsumsi apa yang disajikan ke mereka gitu ya. Kalau kita tidak menyajikan itu, tidak membiasakan menyajikan itu, kita environment seperti itu tidak akan pernah terjadi. Agar kita mulai membiasakan itu gitu. Itu sih salah satu cara kita untuk membentuk environment yang lebih lebih luas literate lagi. gitu. Betul, gitu. Literate ya. Seperti itu. Tapi berarti artinya Tirto sendiri membuka laman untuk warganet lain kah menuliskan opininya, atau kalau opini kita pasti buka gitu ya untuk kolumnis dari luar, maksudnya di luar Tirto gitu. Cuman sebagai seorang individu misalnya gitu kan, kolom ibaratnya kalau kolumnis gitu ya. Opini. Betul. Cuman kan itu harus dikurasi sedemikian rupa gitu kan, yang sesuai dengan standarnya Tirto gitu. Nggak bisa semua orang bisa nulis juga di sana. Betul. Tapi setidaknya itu bisa menjadi wadah kan, bisa menjadi tempat kepada masyarakat atau warganet yang memang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat lainnya. Ya kan, daripada maksudnya di platform lain yang secara individu dan tidak memiliki kekuatan media gitu kan, alangkah lebih baiknya juga bisa menulis di media-media mainstream, salah satunya di Tirto ID ya. Dan itu bagaimana, susah nggak Mbak kalau misalnya teman-teman mau mencoba mengkomunikasikan informasi di Tirto? Harus mendaftar kah atau? Enggak sih, sebenarnya tinggal kirim aja tulisannya. Kirim aja, gitu. Jadi tulis opini, kalau punya opini ya kirim aja gitu. Nanti kita kurasi apakah sudah layak tayang atau belum gitu. Kalau sebenarnya di sisi lain kita juga menyediakan kayak email khusus untuk pembaca. Ketika punya informasi sampaikan aja. Gitu. Jadi nanti kita yang akan follow up. Misalnya ada isu apa untuk bisa bagus untuk investigasi kasus misalnya. Baik. Ya udah kan mereka kan sulit untuk verifikasi. Mereka tidak punya power, kewenangan lah istilahnya gitu. Betul sekali. Ketika dia mau verifikasi kan Anda siapa gitu. Kan dia nggak punya legitimate untuk itu. Kita bisa bantu untuk itu, untuk verifikasi dari media, dari Tirto sendiri gitu. Tinggal kasih aja ke kita apa yang mau source-nya gitu. Nanti kita bantu gitu. Kita bantu follow up gitu, seperti itu. Ini menarik karena memang bisa menjadi salah satu program literasi digital bagi masyarakat Indonesia ya, khususnya untuk bisa mengungkapkan atau memberikan informasi yang sesuai, yang kredibel dan juga akurasinya tepat gitu. Nah, kembali ke Pak Maryadi. Pak Maryadi, kan kita bicara tadi bahwa ada kolaborasi media mainstream gitu kan yang mudah-mudahan juga kedepannya bisa menghasilkan sebuah informasi yang kredibel. Apakah memang selama
selama ini asosiasi juga sudah memiliki peran itu, menggandeng para media mainstream untuk yuk kita bangun komunikasi publik dengan literasi digital misalnya gitu. Ya sudah banyak sekali ya, karena kita punya cekfakta.com yang kerjasama Mavindo dengan juga Google dan Aji juga dan beberapa media ya. Cuma memang saat ini tuh masih yang tergabung di situ masih hanya sekitar 22 media. Jadi namun sejalan dengan itu juga kami melakukan pelatihan-pelatihan terus ya, pelatihan terkait cek fakta ya, maksudnya terkait fact checking ya. Kita AMSI sendiri tuh hampir setahun tuh bisa 2 kali pelatihan gitu. Dari kita kemarin tahun 2020 saja tuh cukup banyak pelatihan yang kita lakukan, dan itu hampir mengikutkan seluruh media anggota AMSI. Cuma memang saat ini masih sekitar, kalau AMSI kan baru 300-an kan, jadi emang masih banyak media-media di luar AMSI yang belum kita ajak bergabung untuk pelatihan cek fakta ini, karena penting banget, karena di situ juga kita bisa tahu bagaimana sebuah informasi itu ini hoax atau enggak gitu, karena sudah ada tool-toolsnya dan ya alat-alatnya untuk mengecek itu. Cuma memang saat ini baru terbatas di AMSI, dan kita memang punya keinginan untuk memperluas lagi untuk di anggota non AMSI supaya pelatihan ini juga bisa punya pengaruh bagus lah buat media di luar AMSI. Dan kita sudah mulai itu dengan melakukan pelatihan TOT, Training of Trainer. Jadi dan Training of Trainer ini juga kita terus laksanakan supaya kita nanti tidak hanya tergantung dari beberapa orang itu saja gitu. Dan menariknya juga di beberapa anggota media AMSI juga sudah melakukan praktik-praktik cek fakta ini ke kampus-kampus gitu kan. Saya contohnya kayak misalnya FIFA, kebetulan saya dulu di sana, saya beratnya dulu, dan di FIFA itu juga melakukan pelatihan cek fakta itu waktu itu ke 10 kampus ya. Cuma memang waktu itu kita harus bekerja sama dengan pihak lain, karena kalau kita medianya sendiri itu melakukan gitu, karena pasti kita kehabisan energi juga gitu. Dan aku yakin juga beberapa media lain juga melakukan ini gitu kan. Dan penting banget ini literasi digital ini, untuk kita balik lagi ke situ, itu memang melibatkan semua stakeholder termasuk di kampus, terutama yang kalangan milenial ini, karena kalau kita ngelihat nih kalangan milenial sangat mudah terpapar pada saya tuh mau menanggapi soal yang menarik tadi, soal antara digital bagaimana monetisasinya ya, salah. Jadi emang saya yakin ya, karena media itu balik lagi ke bisnis model ya. Kalau kita bisnis modelnya hanya mengandalkan traffic, ya akan segitu-gitu aja. Apalagi sekarang kalau ngelihat kondisi pandemi kayak gini, budget iklan itu udah mulai turun gitu, sementara trafficnya tinggi. Ini kadang ada yang menarik nih. Ketika pandemi waktu awal-awal Maret sampai April itu, rata-rata media tuh memiliki kenaikan traffic di atas 100%, 150%, bahkan ada 200%. Namun ini tidak sejalan juga dengan pendapatannya, karena memang ketika traffic makin gede, yang iklan makin dikit, akhirnya berbagi kepada ini. Dan makanya perlu sekali memang bisnis model di media itu harus tidak hanya mengandalkan traffic gitu. Seperti kata data ya, kebetulan saya sekarang di kata data itu juga memang kata data sekarang memang tidak mengandalkan traffic untuk melakukan monetisasi, karena kita udah lama di bisnis riset dengan survei ya. Jadi dari situ kita melakukan monetisasinya. Jadi perlu kayaknya media-media ini untuk mulai ya untuk subscription konten itu, dan itu memang satu-satunya jalan buat media agar bisa survive lah gitu, karena dengan kondisi seperti ini kan gitu udah kan. Dan saya yakin ya masih banyak masyarakat yang mau mendapatkan konten-konten yang memang kredibel dan bisa ditanggungjawabkan, dan saya yakin juga masih banyak orang-orang yang mau membaca berita-berita yang lebih in-depth, lalu juga investigasi. Nah itu dengan lakukan subscription konten. Cuma untuk subscription ini kita nggak bisa bergerak sendiri media, tapi bagaimana juga platform-platform digital lainnya juga bisa membantu ini gitu. Maksudnya ini kan perlu kesadaran semua orang gitu, karena ini bukan hanya tanggung jawab media untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita semuanya tentunya ya. Itu sih, Kak. Baik, terima kasih Pak Mariadi. Kembali lagi kan memang menyebut platform, saya kembali lagi ke Mbak Aisyah nih, Mbak Aisyah gitu kan ya. Sorry, hajar terus ya.
Padahal memang dari orang platform ya. Iya, saya lempar-lempar karena memang sebagai fellowship-nya Facebook gitu kan ya. Tapi ini mudah-mudahan juga mengedukasi teman-teman semuanya bahwa program-program yang diinisiasi baik itu oleh media, baik itu untuk oleh asosiasi maupun platform ya secara tidak langsung juga punya concern khusus terhadap literasi digital itu sendiri. Nah, Mbak Aisyah tadi kan disampaikan bahwa program-program dari fellowship ini kan ada pelaporan gitu kan ya, kemudian pembuatan platform dalam melaporkan berita-berita yang misinformasi. Tapi kita bicara konten karena tadi Mbak Restu berbicara bahwa ada beberapa media juga yang masih tanda kutip tidak terlalu fokus mengembangkan kontennya gitu kan ya, hanya mengejar rating atau SEO dan lain-lain. Tapi sejauh ini bagaimana fellowship ini? Apakah memang ada concern dalam konten itu is the king gitu, kalau kita bicara gitu kan ya, apalagi di kalangan teman-teman blogger bahwa konten is the king gitu. Gimana nih Mbak? Ya, ini jadinya menarik sih karena saya pikir juga mungkin kalau koreksi saya kalau misalkan saya salah, sebenarnya program ini kayaknya baru pertama ya, karena yang melibatkan non-jurnalis gitu ya, karena kita dari kesehatan gitu, jadi dari 10 negara itu macam-macam, ada yang S3 peneliti apa gitu, ada yang apa, jadi memang menarik sekali. Jadi kita dipaksa untuk belajar hal baru dengan platform ini, dengan cek fakta ini gitu, supaya apa, konten yang dihasilkan itu akurat tapi juga bisa sampai ke masyarakat dengan mudah gitu, karena kan selama ini kalau kita baca jurnal bahasanya susah sekali ya mungkin teman-teman, atau banyak sekali terminologi yang nggak umum gitu ya. Saya pun juga belajar mentransisikan dari istilah-istilah itu dibuat lebih mudahnya bagaimana ya supaya mudah dipahami. Jadi gitu. Ada ya fokus atau concern terhadap bagaimana membuat konten yang disebarkan itu bisa menjadi sangat mudah dipahami gitu ya oleh para warganet. Nah, kembali lagi berarti ke Mbak Restu nih, Mbak Restu, kalau kita bicara tentang konten gitu kan ya, bagaimana sih sebetulnya media mainstream saat ini mengkomunikasikan informasinya? Apakah memang kita tahu bahwa rumusnya ya 5W+1H gitu kan ya, tapi kan kita tahu bahwa bahasa-bahasa sekarang sudah mungkin entah lebih santai kan disampaikannya gitu kan ya, sudah tidak sekaku dulu ibaratnya gitu kan ya. Apakah memang bisa efektif dengan cara yang seperti itu atau tetap dalam EYD yang lebih kaku lagi? Kalau di kami ya sebenarnya di Tirta itu lebih ini sih lebih luas sebenarnya. Ya? Terutama kita kan punya namanya produk andalan kita tuh salah satunya adalah infografis. Nah di situ itu kadang ya nggak EYD sudah dikesampingkan gitu. Biar itu sampai ke masyarakat, terutama Gen Z atau milenial, kita bikinlah serelate mungkin dengan mereka gitu. Kadang ada guyon-guyon yang ada faktanya di situ, tapi di situ kita relate dengan guyonannya mereka gitu, guyonannya generasi Z atau milenial gitu, yang sampai pas kalau kulihat di komentarnya, wah desainernya baca ini gitu, kayak mungkin baca misalnya manga yang jadi referensi guyonannya, yang sebenarnya itu kita sedang menyampaikan informasi kan, tapi akhirnya mereka oh iya ini infonya bagus, jadi lebih gampang dicerna gitu-gitu. Jadi kita salah satunya kita bikinlah itu yang namanya infografis gitu. Jadi sebenarnya kita punya artikel dari infografis itu, tapi ada juga infografis ini yang lebih gampang di-share gitu. Dibagikan. Jadi ya udah nih kalian baca ini aja. Cuma sekali. Itu kan langsung informasinya banyak diterima gitu. Nggak perlu baca panjang-panjang artikel, tapi kalau mau lebih lengkap ada artikelnya gitu. Kayak gitu. Dan di jurnalisme sendiri dari awal itu adalah merakyatkan bahasa yang tadinya jelimet dari kajian-kajian ilmiah gitu. Kita bikin lebih sederhana gitu. Memang itu kerjanya jurnalis gitu. Memang seperti itu dari awal. Jadi pasti kalau misalnya saya sebagai editor melihat reporter yang tulisannya masih jelimet gitu, ini apa ya, apalagi warganet ya gitu. Gue aja nggak ngerti gimana yang lain, gimana masyarakat gitu. Cobalah dibikin, kita sebisa mungkin menulis apa yang bisa dimengerti semua orang. Intinya gitu aja, yang bisa dimengerti semua orang gitu. Jangan pakai bahasa ketinggian, karena nggak nyampe lu ngomong apa gitu. Kayak gitu, intinya gitu sih sebenarnya. Itu salah satu cara kita untuk menyesuaikan beradaptasi. Beradaptasi agar kita bisa nggak cuma
kelas A atau yang berpendidikan saja yang mengerti Ya, gitu. betul. Tapi berpendidikan juga mereka belum tentu mengerti jika itu bukan bidangnya mereka gitu Ya, kan. Jadi betul ya sekali. udah kita bikinlah itu lebih universal ya. Oke. Bahasanya seperti itu sih. Oke, tapi kalau dari Tirto ID saya penasaran. Pembaca pasti ada kan ya, maksudnya pasarnya sendiri yang memang mereka setia dengan konten-konten yang disajikan oleh Tirto ID. Lebih banyak di mana nih Mbak? Karena tadi kekuatan di infografis ya, mereka senang gitu kan. Apakah memang akhirnya minat baca ini menurun atau memang karena sekarang perkembangannya yang berkembang lebih kepada media visual yang praktis gitu? Kalau di media sosial memang yang terlihat lebih banyak itu engagementnya itu di Instagram. Oke. Gitu. Ya. Cuman kan di Instagram itu kan kita tidak semua artikel Betul. dibikin infografisnya gitu. Betul. Yang lebih banyak tuh di Twitter kalau kita untuk upload artikel. Cuman di sana engagementnya juga tinggi gitu. Oke. Jika dibandingkan dengan misalnya media mainstream yang setiap artikelnya itu dinaikkan. Oke. Kalau kita kan kita nggak semua artikel dinaikkan. Yang kira-kira bakal engage aja gitu. Oke. Yang agak-agak agak-agak bakal Trending jadi mungkin ya. trending gitu Ya. atau yang penting gitu, yang paling penting lah istilahnya kayak gitu. Oke. Kita posting di situ. Di situ ternyata engagementnya juga tinggi dan kita juga lihat kalau dari hasil organiknya juga sebenarnya kita juga kadang lebih tinggi dibandingkan dari sosial Oke. medianya gitu. Iya, Itu iya. juga kita yang mau menganalisis juga bingung ini gimana gitu. Karakter pembaca nih gimana gitu. Iya, Kok iya. kadang-kadang di organik tinggi gitu. Artinya berarti setiap platform karakternya bisa berbeda mungkin ya? Iya, sangat Oke. sangat berbeda. Itu kalau kita lihat komentar-komentar netizen di Twitter, Ya. di Facebook, dan di Instagram itu beda. Beda sekali ya. Beda Bedanya sama gimana sekali. Mbak? Mungkin ada yang belum tahu, bahkan kalau kita bicara literasi, bicara bahasa, bicara tata bahasa, ada juga banyak masyarakat yang literasi itu apa gitu kan. Iya. Dari tadi kita ngomongin literasi digital, literasi itu apa gitu. Nah, itu gimana Mbak? Maksudnya yang membedakan mereka di Twitter, di Instagram, di Facebook ataupun di mana? Kalau di Twitter mungkin karena kebanyakan sekarang yang make itu milenial, yang waktu zaman 2012 itu sudah pakai Twitter gitu ya. Dan generasi Z itu di sana mereka lebih lebih mungkin bisa aku bilang open minded gitu. Oke. Jadi ininya diskusinya berjalan dan Oke. kadang nggak memang sih agak liar gitu diskusinya, tapi ada juga lucunya gitu. Oke. Nah itu salah satu karakternya Twitter tuh seperti ya? itu. Ya. Lalu kalau di Facebook itu kan kebanyakan memang yang Katanya orang tua. orang tua Dewasa, Dewasa ya. orang dewasa ya. Anak muda kan? Boomer kejauhan gak sih? Mungkin di bawah boomer lah ya. Iya, iya. Itu ngelihat diskusinya ya kayak ngelihat kita diskusi debatnya ibu sama bapak. Serius ya, serius. Tapi tetap memang menarik bagi beliau-beliau yang Iya, memang ada di situ gitu kan ya. kita lihat ya gitu karakteristiknya. Terus kalau Oke. Instagram banyak generasi Z yang dan milenial lah dan Iya. di situ juga agak berbeda dengan Twitter tapi Mirip-mirip Twitter mungkin mirip sedikit ya. Twitter tapi dia mereka lebih agak aku suka jadi kalau dikelompokkan itu ada beberapa dari kelompok kubu si ini itu lebih banyak di Instagram. Oke, Ya gitu. baik. Jadi Jadi gitu yang kuliah lebih tuh kadang dominasi sesuai dengan siapa yang aku ini ya lihat gitu ya, gitu kan ya. atau banyak kan juga remaja-remaja di situ Remaja, juga remaja. banyak Instagram kan mereka mainan di Instagram. Iya. Kayak gitu yang kuliah tuh begitu karakternya. Oke. Oh kayak gini. Oh iya ya. Jadi satu konten itu bisa beragam. berbeda. Oke. Iya, menarik sekali ya. Ternyata kita bicara komunikasi publik di era digital, kemudian kita berkembang juga ke platform, kita bicara kepada karakter warganet kita sendiri juga di masyarakat Indonesia. Nah, satu lagi mungkin ya kepada Pak Mariadi, karena kita bicara tentang karakter nih. Akhirnya kan sekarang karakter masyarakat Indonesia yang memang butuh di literasi digital karena kemampuan menyerap informasi yang berbeda tadi. Ada dari platform Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, menurut Pak Mariadi sendiri, komunikasi publik yang dengan berbeda karakter ini, kan kalau tadi Tirto mengklaim bahwa infografis itu mungkin lebih tinggi gitu kan ya di ini. Kalau menurut Pak Mariadi, apakah memang ya sekarang eranya infografis, komunikasi publik yang efektif, atau misalnya enggak kok minat baca masih oke, jadi website dengan runutan kata 350 kata lebih gitu kan ya, itu masih efektif, gimana tuh? Sebenarnya ini ada perkembangan yang menarik ya terkait
preference pembaca ya gitu, karena kalau dulu kan mungkin di era-era dulu kan pembaca tuh lebih senang baca secara teks gitu, sekarang sudah main ke video, lalu juga main ke podcast sekarang, ke ini juga menjadi salah satu cara bagaimana menyampaikan pesan itu kepada pembaca kita. Dan sekarang ini kalau dalam pantauan kita tuh di beberapa media juga sudah memisahkan gaya bahasa mereka terkait dengan platform-platform yang mereka. Jadi kan hampir semua media punya platform di TikTok, punya platform juga di Facebook gitu kan, lalu juga di IG. Itu saya lihat itu udah punya karakter masing-masing dari sisi bahasa. Bahkan mungkin untuk di sosial media di TikTok sendiri mereka mungkin hire orang yang lebih muda gitu kan, karena memang sudah jadi, karena ketika misalnya bahasanya juga terlalu ini mereka ini cocok di Facebook aja, mama. Jadi kita bisa melihat bahwa media juga sudah menyadari itu, dan memang sebenarnya kalau dalam kode etik jurnalistik ya itu soal soal gaya bahasa tuh terserah bebas, yang penting berita itu adalah sesuai dengan fakta, lalu juga kita verifikasi, dan soal gaya bahasa itu tidak diatur dalam kode etik jurnalistik gitu kan. Yang kita itu benar gitu. Baik, terima kasih Pak Mariadi, Mbak Restu, Mbak Restu dan Mbak Aisyah. Saking asiknya ngobrolnya, jadi ketukar-ketukar terus ya. Jadi demikian Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya ya, obrolan kita siang hari ini tentang komunikasi publik di media digital di masa pandemi. Menarik sekali. Tentu ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan di sini, bahwa sebagai media mainstream tentu tidak hanya mengejar rating mungkin atau sebuah SEO, tapi perlu diperhatikan juga akurasi dari berita itu sendiri, seperti yang ditekankan oleh Pak Mariadi, bahwa kualitas dari informasi yang disampaikan pun harus tetap sesuai fakta dan tidak bohong atau tidak misinformasi. Mengenai gaya bahasa mungkin kita tahu juga ya, silakan disesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan zaman, karena memang gaya bahasa pun menyesuaikan dengan generasi-generasi yang mungkin nanti akan muncul lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Baik, untuk itu digital Literasi Talk siang hari ini saya sudahi. Saya Mira Sahid pamit. Kita akan ketemu lagi di seminar yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.